Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya NS Sarniati Escape Anchor, dosen Akademi Keperawatan Bina Insani Sakti Sungai Penuh. Di sini saya akan menyampaikan konsep pembelajaran tentang konsep dasar komunikasi. Di sini, sebelum kita bahas tentang pembahasan untuk pembelajaran, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang silabus atau rencana pembelajaran kita untuk kedepannya. Untuk mata kuliah komunikasi keperawatan ini, koordinatornya adalah saya. Kode mata kuliah 207. Dosen yang mengajar untuk komunikasi keperawatan itu adalah NS Sarniati Escape MCAT, NS Asmaulia Escape MCAT di semester 3 dengan SKS 2 SKS. Di sini di 2 SKS ini terdiri dari 1 teori dan 1 praktikum. Jumlah pertemuan itu 16 kali pertemuan. Untuk deskripsi mata kuliah ini menguraikan tentang teori dan konsep komunikasi umum dan komunikasi terapeutik dalam keperawatan, serta penerapan komunikasi dalam asuhan keperawatan pada berbagai kasus dan tingkat usia. Nah, setelah kita belajar komunikasi, diharapkan mahasiswa itu mampu menguasai konsep, prinsip, dan teknik komunikasi terapeutik, serta hambatannya yang sering ditemui dalam pelaksanaan asuhan keperawatan. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep, prinsip, dan teknik penyuluhan kesehatan sebagai bagian dari upaya pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan bagi klien. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu melakukan komunikasi terapeutik dengan klien dan memberikan informasi yang akurat kepada klien dan keluarga atau pendamping atau penasehat rencana tindakan keperawatan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang keempat, yaitu mahasiswa diharapkan mampu memberikan pendidikan kesehatan untuk meningkatkan pola hidup sehat klien dan menurunkan angka kesakitan. Untuk materi pembelajaran, itu ada beberapa pertemuan. Nah, untuk pertemuan pertama, itu ada penjelasan silabus. Pertemuan kedua, konsep dasar komunikasi. Pertemuan ketiga, komunikasi terapeutik dan prinsip komunikasi terapeutik. Pertemuan keempat, teknik-teknik komunikasi terapeutik. Pertemuan kelima, strategi pelaksanaan atau tahap-tahap komunikasi terapeutik. Pertemuan keenam, hambatan komunikasi. Pertemuan ketujuh, yaitu penerapan komunikasi berdasarkan tingkat usia. Pertemuan ke-8 itu ada ujian tengah semester. Jadi diharapkan kepada mahasiswa untuk materi pembelajaran ini mahasiswa harus mengikuti setiap pertemuannya, karena nanti di materi pembelajaran komunikasi keperawatan ini ada yang namanya praktikum, yaitu kita melakukan praktikum kepada dari bayi sampai ke lansia, maupun nanti kita akan mengadakan penyuluhan. Jadi mahasiswa harus mengikuti setiap pertemuan pembelajaran komunikasi keperawatan. Selanjutnya, bentuk perkuliahan. Sistem perkuliahan ini dilakukan secara Zoom, meeting, dan WA group. Yang kedua, metode pembelajaran dilakukan dengan ceramah,
diskusi atau tanya jawab menggunakan PPT atau video. Nah, ini untuk sistem penilaian. Sistem penilaiannya di sini ada aspek kognitif. Nah, aspek kognitif ini mulai dari tugas, tugas mandiri, tugas kelompok, UTS, dan UAS. Yang kedua, aspek psikomotor. Aspek psikomotor ini presentasi dan diskusi kelompok. Terus aspek afektif, sikap dan tata nilai. Untuk mata kuliah, itu terdiri dari 2 SKS, 1 SKS teori, dan 1 SKS praktikum. Nilai teori, UTS ditambah UAS, ditambah nilai tugas harian, setengahnya kali 100% sama dengan 50%. Untuk nilai praktikum, yaitu setengah kali 100% sama dengan 50%. Jadi total keseluruhan untuk teori dan praktikum yaitu 100%. Untuk konversi nilai absolut, nilai huruf, dan nilai angka. Nah, di sini untuk nilai absolutnya itu ada 7 nilai 79 sampai 100, itu untuk rentang nilai hurufnya A. Nilai angkanya 4,00. Jika nilainya A, ya berarti nilai absolutnya berarti mendapatkan 79 sampai 100. Jika nilainya B+, itu nilai absolutnya 74 sampai 78. Itu untuk angkanya 3,50. Yang ketiga, nilai absolut 68 sampai 73 untuk nilai hurufnya B, yaitu nilai angkanya 3,00. Yang keempat, 62 sampai 67. Nilai hurufnya C+, dengan nilai angka 2,50. Untuk 56 sampai 61, nilai absolut, nilai hurufnya C, nilai angkanya 2,00. Selanjutnya, nilai absolut 45 sampai 55, itu nilai huruf D, yaitu nilai angkanya 1,00. Yang terakhir itu nilai absolut 0 sampai 44, itu nilai hurufnya itu E, yaitu 0,00. Ini untuk nilai konveksi absolut, nilai huruf, dan nilai angka yang untuk diberikan nilai kepada mahasiswa nantinya berapa presentasi yang didapatkan pada saat ujian akhir semester, ujian tengah semester, dan pada saat praktikum. Nah, sebelum proses pembelajaran, ini ada namanya rancangan pembelajaran per semester. Nah, setiap pembelajaran semester, saya selalu membuat yang namanya RPS. Karena RPS ini adalah sebagai panduan saya untuk melakukan proses pembelajaran kepada mahasiswa. Nah, jadi sebelum dilaksanakan perkuliahan, mahasiswa juga harus tahu apa saja yang harus disepakati, apa saja yang harus dilakukan pada saat proses pembelajaran. Jadi, saya buat terlebih dahulu RPS ini sebagai rancangan saya untuk melakukan proses pembelajaran atau panduan untuk melakukan proses pembelajaran. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya proses pembelajaran konsep dasar komunikasi. Nah, sebelum kita ke konsep dasar komunikasi, saya akan menanyakan mahasiswa terlebih dahulu, apakah mahasiswa sudah paham apa itu komunikasi? Ada yang udah tahu apa itu komunikasi? Ada yang bisa tentang komunikasi itu apa? Ada, Bu. Si Panggi, apakah Panggi tahu apa itu komunikasi?
Ada, Bu. Nah, jadi komunikasi itu apa, Panggi? Menurut saya komunikasi itu proses interaksi ya, Bu. Ya, proses interaksi antara satu orang dengan orang lain. Itu adalah termasuk komunikasi, ya. Nah, untuk lebih jelas lagi definisi dari komunikasi, saya akan menjelaskan lebih rinci, ya. Nah, definisi dari komunikasi. Komunikasi adalah bentuk interaksi yang saling mempengaruhi satu sama lain, sengaja atau tidak sengaja. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku baik secara lisan ataupun melalui media. Jadi yang kesimpulannya yaitu komunikasi ini yaitu komunikasi antara satu orang atau interaksi antara satu orang dengan orang lain atau ya penyampaian pesan dengan orang lain, itu adalah komunikasi. Itu bisa kita lakukan itu secara lisan maupun secara tulisan. Ya, itu adalah definisi dari komunikasi. Nah, tujuan komunikasi. Ini ada 4 tujuan dari komunikasi. Nah, tujuan komunikasi ini yang pertama melalui komunikasi, maka pesan yang disampaikan komunikator dapat dimengerti oleh komunikan, ya. Yang kedua, melalui komunikasi, maka komunikator dapat memahami komunikan atau sebaliknya. Yang ketiga, melalui komunikasi, komunikator berusaha supaya pendapat atau pesan dapat diterima oleh komunikan. Yang keempat, melalui komunikasi, komunikator dapat menggerakkan orang lain untuk melakukan tindakan. Jadi, dalam kehidupan kita sehari-hari itu sangat penting yang namanya komunikasi. Karena kenapa? Dengan adanya komunikasi, kita bisa melakukan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindakan, baik itu tindakan melakukan tindakan kepada pasien atau melakukan tindakan kepada misalnya tindakan pemasang infus misalnya. Jadi perlu yang namanya komunikasi atau penting yang namanya komunikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, fungsi komunikasi. Nah, di sini fungsi komunikasi pertama komunikasi sebagai kendali, yang kedua komunikasi sebagai motivasi, yang ketiga komunikasi ini sebagai ungkapan perasaan atau emosi. Yang keempat, sebagai sarana penyampaian informasi. Nah, fungsi dari komunikasi ini, komunikasi ini juga sangat penting. Selain kita bisa memberikan motivasi kepada pasien, kita juga bisa memberikan informasi-informasi kepada pasien. Ya, misalnya tentang kondisi pasien, ya, tentang masalah pasien. Misalnya pasien ada keluhan tentang penyakitnya. Nanti pasien akan misalnya stres atau depresi tentang penyakitnya. Nanti kita sebagai perawat bisa memberikan yang namanya motivasi kepada pasien, terus kita bisa memberikan arahan dan tindakan kepada pasien. Kita bisa mendengarkan ungkapan perasaan pasien ya atau keluh kesah pasien. Jadi nantinya ada timbal balik antara pasien dengan perawat ya. Selanjutnya, unsur komunikasi. Unsur komunikasi ini yang pertama ada sumber, ada komunikator, ada pesan, ada saluran, ada komunikan atau pendengar atau penerima atau audiens. Selanjutnya ada hasil dan efek. Nah, untuk proses komunikasi itu ada beberapa proses di sini. Nah, proses ini itu mulai dari lingkungan. Dari mana sih kita dapat informasinya? Berarti dari lingkungan. Ya, nanti sumber informasinya akan diberikan kepada komunikator. Itu melalui media apa? Misalnya bisa media televisi atau melalui media radio atau surat kabar, ya.
banyak lagi media yang lainnya. Selanjutnya disampaikan kepada komunikan, ada efek dan ada feedbacknya. Berarti ada umpan baliknya, ya, ada balasannya dari yang orang tersebut, ya. Selanjutnya ada beberapa bentuk dari komunikasi. Nah, bentuk dari komunikasi ini dibagi menjadi 3 kategori. Pertama, komunikasi antar personal. Komunikasi antar personal juga disebut komunikasi interpersonal. Komunikasi antar personal terjadi antar komunikator dengan komunikan secara langsung, baik bertatap muka langsung maupun tidak. Jadi, komunikasi antar personal itu bisa kita lakukan komunikasi secara langsung, tatap muka maupun tidak, ya. Selanjutnya, komunikasi kelompok. Nah, komunikasi kelompok ini yaitu komunikasi terjadi antar seseorang kelompok tertentu. Komunikasi kelompok merupakan komunikasi yang berlangsung dalam suatu kelompok. Komunikasi ini bertujuan untuk menyampaikan informasi dalam lingkup yang lebih luas. Itu dikatakan dengan komunikasi kelompok. Berarti memberikan informasinya itu dalam lingkup yang lebih luas lagi. Itu untuk komunikasi kelompok. Nah, komunikasi massa itu merupakan komunikasi yang menggunakan media sebagai alat atau sarana bantu. Komunikasi berlangsung melalui media atau alat berupa media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan sebagainya. Itu adalah komunikasi melalui massa, ya. Misalnya di radio kita bisa memberikan informasi tentang apa, misalnya tentang informasi tentang penyakit, misalnya banyak yang bisa kita berikan melalui komunikasi massa. Selanjutnya, jenis komunikasi. Nah, jenis komunikasi itu ada 3. Pertama, komunikasi lisan atau tertulis. Kedua, komunikasi verbal atau nonverbal. Yang ketiga, komunikasi vertikal dan horizontal. Ini ada 3 jenis komunikasi. Nah, di sini komunikasi lisan atau tertulis, di sini mahasiswa dari dasar penggolongan komunikasi lisan atau bentuk pesan yang disampaikan pada komunikator antar pribadi. Komunikasi jenis ini yang paling banyak dilakukan, ya. Komunikasi yang kita lakukan sehari-hari dengan teman kita itu juga termasuk komunikasi lisan atau komunikasi langsung dengan teman kita atau ketemu dengan pasien itu juga termasuk komunikasi secara lisan, ya. Komunikasi antara perawat dan pasien langsung ketemu. Tertulis juga bisa, misalnya melalui surat misalnya, ya, komunikasinya. Nah, itu berarti ada 3 komunikasi, ya. Nah, selanjutnya coba apakah mahasiswa paham tentang penjelasan yang Ibu sampaikan tadi? Mahasiswa? Iya, Bu. Apakah mahasiswa paham tentang materi yang Iya, Bu. Paham, Bu. Nah, ini untuk media selain Zoom, ya, kita bisa juga melakukan komunikasi melalui WA sini. Saya memberikan proses pembelajaran ke mahasiswa itu juga melalui WA, ya, melalui Zoom. Ini adalah contoh media pembelajaran yang saya berikan kepada mahasiswa. Ini WA grup mahasiswa untuk proses pembelajaran. Di WA grup ini saya memberikan kelompok, tugas, atau informasi tentang proses pembelajaran. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini 1 baru 3. Ini dong, ini.
Aduh, 40 menit. 30 menit, aduh. Sorry, Bu. Mahasiswa semua, kita tadi sudah membahas materi tentang komunikasi, konsep dasar komunikasi. Mahasiswa pun sudah bisa menjelaskan apa itu komunikasi, jenis komunikasi, dan tujuan dari komunikasi. Nah, di sini Ibu akan menanyakan kepada mahasiswa semua, apakah mahasiswa bisa mendemonstrasikan bagaimana cara komunikasi yang baik dan benar. Nah, coba si Alif Yani Ramadhani bisa nggak dicontohkan bagaimana cara komunikasi yang benar? Boleh kepada komunikasi pada pasien, boleh komunikasi kepada keluarga pasien, terserah. Mencontohkan bagaimana sih cara komunikasi yang baik dan benar itu. Baiklah, Bu. Saya akan mencontohkan cara komunikasi dengan keluarga pasien. Kita anggap di sebelah saya ini ada keluarga pasien dan saya adalah seorang perawat. Yang pertama, kita tidak lupa dengan tahap-tahap yang ada pada komunikasi. Yang pertama yaitu tahap interaksi, tahap orientasi, tahap kerja, dan tahap terminasi. Yang pertama, kita masuk pada tahap interaksi, yaitu kita menyiapkan alat-alat. Misalnya kita ingin berkomunikasi dengan keluarga pasien, seharusnya kita sudah menyiapkan materi yang akan kita sampaikan atau yang lainnya. Selanjutnya yaitu tahap orientasi. Kita memperkenalkan diri kita. Misalnya, selamat pagi Bu, saya perawat Panji. Adapun tujuan saya ke sini yaitu untuk memberikan penjelasan tentang penyakit yang diderita oleh Ibu. Kita pastikan bahwa ada timbal balik antara atau pertanyaan tentang keluarga pasien, dan pasien harus mengenali kita, dan rasa percaya terhadap pasien kita itu harus ada. Selanjutnya baru kita jelaskan penyakit Ibu adalah misalnya penyakit hipertensi. Adapun gejala-gejala hipertensi misalnya sakit kepala, duduk terasa berat, dan mudah lelah. Adapun faktor penyebab Ibu ini mungkin faktor makanan, faktor usia juga terdapat pada faktor usia. Dan selanjutnya kita masuk lagi tahap terminasi, yaitu kita mengevaluasi pasien, keluarga pasien. Misalnya, bagaimana Bu, apakah Ibu sudah tahu hipertensi itu gimana Bu? Kita tanyakan kembali. Setelah itu memberikan kesempatan kepada pasien atau keluarga pasien untuk bertanya kepada kita. Selanjutnya yaitu berpamitan kepada pasien. Baik Bu, saya sudah melakukan atau pelajaran Ibu. Nanti kalau Ibu ada lagi pertanyaan, Ibu bisa menghubungi saya. Mungkin itu saja dari saya, Bu. Maaf jika salah. Ya baik, itu kan tadi yang dijelaskan si Panggi itu kan tahap-tahap dari komunikasi ya. Ada mulai dari tahap prainteraksi, orientasi, kerja, dan terminasi. Nah, kita kalau untuk komunikasi itu kita harus ngomong secara tatap muka, misalnya ngomong secara lisan. Kita ngomong tatap muka mulai dari perkenalkan diri terlebih dahulu. Misalnya, selamat pagi Bu, perkenalkan saya perawat Panggi. Pada hari ini saya akan melakukan tindakan pemasangan apa misalnya. Ya, tujuannya apa? Ya, terus ya, ibunya bersedia atau tidak kita melakukan tindakan. Itu kan salah satu
tahap dari prainteraksi, tahap awal. Jadi untuk komunikasi itu kita nggak bisa langsung oh Bu ke tahap kerja. Ya, kita harus membina dulu hubungan saling percaya. Agar nantinya kita ada nanti feedback dari pasien satu dengan perawatnya. Ya, jadi harus ada umpan baliknya. Jadi ada beberapa tahap dari komunikasi ya, ada 4 tadi. Tahap-tahapnya mulai dari prainteraksi, orientasi, kerja, dan terminasi itu adalah langkah-langkahnya. Nah, jenis komunikasi kan banyak tadi, ada secara lisan, tulisan, ada secara verbal, non verbal, itu adalah untuk tahap komunikasi jenis-jenis dari komunikasi ya. Tapi kalau untuk ke pasien itu kita lebih ke komunikasi terapeutik ya, bukan komunikasi biasa ya. Kalau komunikasi biasa itu lebih ke komunikasi sosial, tapi kalau ke pasien itu komunikasi terapeutik. Beda loh komunikasi terapeutik dengan komunikasi sosial. Komunikasi terapeutik itu yang kita lakukan ke pasien, itu sudah pasti hubungan antara komunikasi antara perawat dan pasien. Tapi kalau hubungan komunikasi sosial itu yang kita ketemui sehari-hari. Contohnya si Panggi ketemu teman-temannya, ya itu adalah komunikasi sosial. Ya, kalau komunikasi hal-hal biasa itu beda. Ya, komunikasi. Ya, kalau untuk tahap-tahap komunikasi untuk pasien itu ada langkah-langkahnya, prosedurnya. Tapi kalau untuk komunikasi secara sosial dengan masyarakat itu ya bisa secara lisan, bisa secara tulisan, bisa verbal, non verbal, ya dan sebagainya. Ya, apakah ada pertanyaan dari mahasiswa yang lain? Tidak, Bu. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, berarti mahasiswa sudah paham apa itu komunikasi. Nah, besok kita akan, pada pertemuan berikutnya, kita akan melakukan atau menyampaikan penyampaian diskusi tentang komunikasi terapeutik. Ya, jadi biar mahasiswa tahu apa sih beda komunikasi terapeutik dan komunikasi sosial. Ya. Ya, Bu. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini Ibu sampai di sini saja. Saya tutup dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Berapa menit, Panggil? Aduh, 7 menit. Aduh. Oke. Ini 30 menit, Panggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan sebuah drama yang berjudul komunikasi antara perawat dengan keluarga pasien. Perkenalkan, saya Pipit Anggraini yang berperan sebagai perawat. Saya Delta yang berperan sebagai pasien. dan saya Dera Sapera yang berperan sebagai ibu pasien. Dan saya Restiana Fiandari berperan sebagai kakak pasien. Dan saya Lilis Purnamasari berperan sebagai narator. Dan saya Sahilawati berperan sebagai perawat. Di suatu malam dirawatlah pasien dengan diagnosa gastritis. Pasien tersebut sudah dirawat selama 3 hari. Dan kebetulan pada malam itu yang dinas perawat Pipit dan perawat Sahila. Masuklah perawat Pipit ke ruangan pasien yang bernama Nona Narta. Dan di situ ada keluarga dari pasien tersebut, yaitu ibu dan kakak si pasien. Assalamualaikum. Selamat malam, Pak. Ya, perkenalkan nama saya perawat Pipit Anggraini yang jaga pada malam hari ini. Dari jam 8 sampai jam 8 pagi besok jika terjadi apa-apa sama Ibu.
Ibu bisa suruh keluarga Ibu panggilkan saya di ruang perawat. Bagaimana dengan keadaan Mbak Nelka hari ini? Sudah agak mendingan, sehat Bu. Perutnya masih sakit? Masih sakit tapi sedikit. Orang tua Mbak Nelka di mana Mbak? Apa benar Ibu orang tuanya Mbak Nelka? Iya, Sus. Saya orang tua Nelka. Nama Ibu siapa? Nama saya Ibu Indira. Sudah berapa kali anak Ibu masuk rumah sakit dengan penyakit ini Bu? Sudah 2 kali, Sus. Begini Bu, saya kesini ingin mengajak Ibu ke ruang perawat untuk mendiskusikan tentang penyakit anak Ibu, penyakit emah. Waktunya kurang lebih 30 menit lah Bu. Apakah Ibu bersedia? Ya, Sus. Ya, tapi saya ditemani oleh anak pertama saya, ya, Sus. Enggak apa-apa. Ya Bu, mari Bu. Silakan duduk Bu. Jadi gini, Sus. Anak saya sudah dua kali masuk rumah sakit dengan penyakit yang sama. Jadi gimana Sus? Yang di ruangan bawah Iya. dengan penyakit gastritis ya Bu? Iya. Baiklah Bu, kenalkan saya Pak Silawati yang berdinas pada malam hari ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit emah. Sebelumnya, apakah Ibu dan Adik mengetahui apa itu penyakit emah? Penyakit yang disebabkan karena telat makan. Betul begitu. Tapi ada yang perlu saya tambahkan. Penyakit emah atau gastritis adalah penyakit yang disebabkan oleh rusaknya lapisan lambung yang disebabkan oleh sekresi asam lambung yang berlebihan. Apakah itu sudah tahu? Lalu apakah telat makan juga menyebabkan emah, Sus? Sebenarnya kalau telat makan juga dapat menyebabkan penyakit emah. Juga apabila makanannya tidak dikunyah dengan lembut, penyakit emah juga dapat disebabkan karena itu. Psikologisnya kena stres dan kurangnya istirahat bagi si adik itu. Oh begitu ya Sus. Lalu bagaimana cara pencegahan penyakit emah itu Sus? Kalau pencegahannya bisa mengontrol makanan adik, biasakan makan 3 kali sehari dan menghindari dikurangi makanan yang terlalu pedas dan asam. Banyak beristirahat dan jangan terlalu banyak rokok atau yang membuat adik itu terlalu capek. Oh begitu ya Sus. Bagaimana, apakah adik dan ibu bisa mengerti? Mengerti Sus. Apakah ada yang ditanyakan lagi adik? Tidak. Baiklah Bu, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya masih ada tugas yang lain. Jadi saya harapkan ibu sama adik tolong kontrol makanan adiknya supaya adiknya mudah sehat, cepat sehat, cepat keluar dari rumah. Iya, terima kasih ya, Sus. Ya Bu. Keluarga pasien menemui perawat, keluarga pasien sudah mengerti dan keluarga pasien lebih memahami dengan penyakit tentang. Terima kasih telah menyaksikan drama kami. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7, kami akan memperagakan bagaimana cara komunikasi kelompok. Perkenalkan, saya sebagai moderator Sela Triamansa. Saya sebagai perawat Mezola Tricia. Saya sebagai perawat Wadina Fitasari. Saya Askianingsi sebagai murid. Saya Renata Natasha sebagai murid. Saya Iskandar sebagai kepala sekolah.
lagi. Iya. Ini dulu nggak satu. Berdiri juga lo ada. 3, 2, 1. Adik, di sini kakak akan mengulang cara 7 langkah cara mencuci tangan. Yang tadi kita biar tambah seru. Ibu bisa bersama ya. Sekarang tangannya ke depan semua ya, Dade. Angkat tangannya. Angkat tangannya ayo. Kacau. Sekarang kita coba sekali lagi ya, Dade. Sekarang ada yang ribut ya. Ada 7 langkah untuk cuci tangan. Mulai dari depan hingga ke belakang. 7 selajari buku-buku jari. Kuku-kuku jari jempol pergelangan. Sekarang kita sudah melakukan dengan sebuah lagu. Sekarang apakah Dade sudah mengerti? Sekarang ada yang bisa mengulangi bagaimana cara 7 langkah cuci tangan? Ada Kak? Ya, silakan, Dek. Saya. Ya. Sekarang kita kan nggak mungkin cuma adiknya saja. Jadi sekarang kita cari kawannya ya. Siapa yang bisa? Silakan. Jadi teman-teman yang lain jangan ada yang pada ribut. Sekarang nanti kakak akan memberikan sesi pertanyaan atau sebaliknya Dade yang memberikan pertanyaan kepada kakak. Ya, silakan, Dek. 1, 2, 3. Silakan, Dek, bagaimana? Mulai dari depan hingga ke belakang, sela-sela jari, kuku-kuku jari, jempol pergelangan. Sekarang kita kasih aplaus buat adik-adik yang di depan ya. Silakan, Dek. Kita akan membuka sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Baik, Dek. Silakan berdiri, Dek. Boleh perkenalkan namanya? Nama saya Reni Natasha Kak. Dek. Saya ingin tanya, cara mencuci tangan selain yang di video tadi ada nggak? Baiklah, di sini kakak akan menjawab pertanyaan dari Ade Reni. Seperti yang kita lihat, bagaimana cara mencuci tangan dengan bersih dan benar itu ada 7 langkah. Sebenarnya kan kita biasanya mencuci tangan biasa saja. Kadang kita nggak pakai sabun, kadang kita cuma dengan air seperti di rumah makan kan kita cuci tangannya sudah berkali-kali. Itu kan kotor. Jadi sebaiknya kita menggunakan dengan 7 langkah supaya di sela-sela jari, kan tadi ada di sela-sela jari, supaya di sela-sela jarinya juga bersih. Mengerti? Baiklah. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Ya. Saya Askaningsi, saya ingin bertanya Kak, sabun apa yang bagus untuk cuci tangan Kak? Sebaiknya kita menggunakan sabun yang sebaiknya kita menggunakan sabun cair seperti sabun detol atau sabun cair yang lainnya. Karena kalau kita menggunakan sabun yang batang, kita menggunakannya berkali-kali dan banyak yang menggunakan sabun tersebut, maka kumannya akan lengket pada sabun tersebut. Sebaiknya kita menggunakan sabun yang cair.
memberikan penyuluhan tentang cuci tangan dan adik-adik tadi sudah mempraktekkan bagaimana cara kita mencuci tangan